Shalom. Kembali umat-umat Tuhan di seluruh dunia bersama-sama juga dengan umat-umat Tuhan yang berada di Yosodipuro. Pada saat ini kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, urapi kami, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya hamba-Mu boleh berbicara seturut dengan kehendak Tuhan pada saat kami mau mempelajari pelajaran sekolah Sabat. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Judul pelajaran sekolah Sabat kita sepanjang minggu ini yaitu membagikan kisah tentang Yesus. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa Yesus adalah dasar kesaksian kita. Nah, sekarang ini kita akan mempelajari judul yaitu kuasa yang mengubahkan dari kesaksian pribadi. Saudaraku yang kekasih, kita ketahui ada dua murid Yesus yang bernama Yohanes dan Yakobus. Mereka itu adalah anak-anak Zebedeus yang dikenal sebagai anak-anak guru. Itu di Markus pasal 3 ayat yang ke-17. Nah, Yesus memanggil mereka karena mereka memiliki watak yang berapi-api. Itulah sebabnya mereka dinamakan sebagai anak-anak guru. Mereka memiliki temperamen yang berapi-api dan mereka sangat kasar. Pada suatu kali, pada saat mereka mau melewati satu daerah yang bernama Samaria, dan mereka mau menginap di tempat itu, orang-orang Samaria menolak. Dan diceritakan di dalam Alkitab, di dalam Lukas pasal 9 ayat 54, maka mereka berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari surga, dari langit dan membinasakan orang-orang seperti itu?" Seperti yang dilakukan oleh Elia. Tetapi Yesus dengan lemah lembut, Yesus dia menegur mereka bahwa bukan cara yang demikian cara Tuhan. Cara Yesus adalah cara kasih, bukan dengan kekuatan tempur. Nah, saudaraku yang kekasih, di hadapan kasih Yesus, ketidaksabaran dan kemarahan Yohanes diubahkan menjadi cinta kasih dan roh pengasih yang lemah lembut. Nah, saudaraku yang kekasih, Rasul Yohanes dia menulis kitab Yohanes. Kemudian dia menulis kitab 1 Yohanes, 2 Yohanes dan 3 Yohanes, dan dia menulis kitab Wahyu. Dan di dalam suratan Yohanes dia menyatakan bahwa dalam 1 Yohanes 1 ayat 1 firman Tuhan demikian, berbunyi demikian, "Apa yang telah ada sejak semula, apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami lihat dengan mata kami, apa yang telah kami perhatikan, dan apa yang telah kami sentuh dengan tangan kami adalah mengenai firman hidup." Nah, saudaraku yang kasih, berbicara tentang kuasa yang mengubahkan dari kesaksian pribadi. Pertama-tama, kita harus kenali siapa sebenarnya kuasa itu yang bisa mengubahkan. Nah, Yohanes 1 ayat 1 itu pada mulanya. Itu sama dengan Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sama juga dengan Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan ayat 14 dia mengatakan bahwa firman itu sudah menjadi manusia. Saudaraku yang kekasih, firman yang menjadi manusia itu adalah Yesus sendiri. Tidak ada satu kuasa di dunia ini yang bisa mengubahkan tabiat orang yang kasar seperti murid-murid Tuhan Yesus, Yakobus dan Yohanes, selain daripada kuasa Yesus. Mereka melihat, mendengar, meraba, merasakan bagaimana bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Akhirnya mereka bisa diubahkan. Sekarang, Yesus tidak ada bersama-sama dengan kita.
tetapi dia ada lewat kehadiran Roh Kudus dan lewat firman. Alkitab adalah merupakan surat cinta daripada Tuhan. Pada saat kita membaca lewat doa dan kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka Roh Kudus akan bekerja dan akan mengubahkan kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, hanya kasih yang bisa merubah kehidupan orang-orang yang berdosa kemudian menjadi orang-orang yang dibenarkan. Ada prinsip abadi yang merupakan hukum alam semesta, yaitu hamba Tuhan Nyonya White, dia menuliskan di dalam buku Alfa dan Omega jilid 5 halaman 16. Penggunaan kekerasan bertentangan dengan asas-asas pemerintahan Allah. Ia menghendaki hanya pelayanan dengan kasih, dan kasih tidak dapat dipaksakan. Kasih tidak dapat diperoleh dengan kekerasan atau kekuasaan. Selanjutnya, hanyalah kasih yang dapat menggugah kasih itu. Dan ketika kita berkomitmen kepada Kristus, membiarkan Yesus hidup dalam kehidupan kita, maka kasih-Nya akan bersinar di dalam kehidupan kita, kemudian akan dipantulkan kepada orang lain. Kesaksian terbesar kekristenan adalah kehidupan yang sudah diubahkan. Saudaraku yang kekasih, pengalaman saya sendiri. Saya ini adalah seorang yang kasar. Jadi seorang yang bertemperamen keras, tidak sabar. Saya tidak sabar terhadap istri, terhadap anak-anak, terhadap orang-orang lain. Sifat saya yang dulu suka untuk berperang. Tetapi pada saat saya mempelajari kebenaran firman Tuhan, sama seperti Yohanes dan Yakobus, hidup mereka bergaul dengan Tuhan dan mereka diubahkan. Allah adalah kasih. Dan pada saat kita melihat bagaimana kasih-Nya, Dia sudah memberikan Yesus Kristus di kayu salib mati untuk menebus saudara dan saya, maka hati kita luluh bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi hanya akan menambah masalah. Dan saya dengan pertolongan Tuhan sampai saat ini bisa diubahkan. Itu karena kasih karunia. Bukan perbuatan saya sendiri, tetapi Kristus yang bekerja di dalam kehidupan saya. Dan kita semua berharap, saya mengajak kepada kita semua, dengan pertolongan Roh Kudus akan melembutkan hati saya. Roh Kudus akan melembutkan hati saudara yang bertemperamen keras. Dan itu merupakan kesaksian pribadi pada saat berhubungan dengan Tuhan Yesus. Kuasa yang mengubahkan dari kesaksian pribadi. Kita mungkin orang tidak mampu untuk menerima doktrin kita. Orang tidak mampu menerima tentang ajaran-ajaran yang kita sampaikan. Tetapi lewat kehidupan kita yang berserah kepada Tuhan, maka kita boleh menjadi saksi di rumah tangga kita masing-masing dan juga di lingkungan di mana kita berada. Biarlah ini boleh menjadi perenungan kita. Undanglah Yesus hadir di dalam kehidupan saudara dan saya. Dan demikian kesaksian pribadi itu akan sangat berkuasa. Mereka akan melihat kehidupan Yesus, pribadi Yesus dalam kehidupan saudara dan saya. Dan Tuhan kiranya memberkati.